Jadi nasabah ini menunggak, tidak bisa bayar, maka barang-barang yang ada di rumahnya diambil oleh pihak dari debt collector atau penagih lapangan yang datang ke rumahnya. Diambil semuanya, ada kulkas, ada TV, ada alat elektronik, ada apapun yang berharga dan sejumlah atau senilai daripada utang yang saat ini tertunggak. Dan itu diambil paksa di rumah debitur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi kawan-kawan semua. Bertemu kembali dengan channel YouTube Abah ini ya. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita semua. Makin kuat, makin sehat, makin bugar mentalnya. Kali ini akan Abah bahas nunggak pinjol sampai barang-barang di rumah ludes, diambil oleh debt collector, disita, diambil paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol. Kalian bisa cerdas dan dewasa untuk bersikap saat situasi gagal bayar pinjaman online. Lewat channel YouTube ini banyak sekali yang diselamatkan. Lewat channel YouTube ini banyak sekali yang dirubah mentalnya. Dari yang tadinya udah kayak kerupuk, dan alhamdulillah sekarang kuat sekuat baja. Dan teman-teman semua, sebelum Abah melanjutkan apa yang ingin Abah kupas, mohon bantu support dari Abah untuk tetap eksis dan tetap berkarya lewat channel YouTube ini, untuk juga melahirkan pejuang-pejuang tangguh, pejuang-pejuang anti drop mental ya. Silakan teman-teman semua bantu dengan support dari kalian semua, di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Teman-teman juga ya yang sering nonton video Abah tidak cukup harus tergabung dalam satu wadah atau komunitas. Abah sediakan. Yang punya Facebook silakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga harus tergabung di grup WA PMP Official. Yang punya WA silahkan. Namun ada syarat dan ketentuan yang harus Anda penuhi. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, kaos PMP ini ada yang bilang kaos anti DC. Ini DC ketika melihat ada nasabah menggunakan kaos ini buru-buru balik, buru-buru pulang. Alhamdulillah ya. Nah, ingin memiliki kaos sebagai syarat gabung di grup PMP, silakan hubungi nomor admin Abah ini ya. Nanti akan disambut oleh admin dan akan dibantu untuk masuk ke grup PMP. Yang sudah masuk grup PMP boleh ngobrol dengan Abah bareng, dengan para mentor yang luar biasa, dengan para nasabah juga yang sudah tergabung di sana ya. Nah, kalian juga boleh nanti memiliki ini. Stiker dilarang masuk, mencegah debt collector masuk ke rumah Anda. Mencegah debt collector menagih sembarangan ke rumah Anda. Kalau mereka sudah melihat ini, tempelkan ini di semua sudut rumah Anda. Dan di semua akses mereka bisa masuk ya. Kalau mereka merobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa potensi di penjara mereka. Ya, dan Anda bisa memiliki stiker sakti seperti ini, silahkan hubungi nomor admin ini. Dan ada satu lagi, kalau mau lebih praktis lagi interaksi dengan Abah, silahkan melalui channel YouTube ini dengan cara ditekan tombol join atau gabung. Di sebelah tombol subscribe nanti akan muncul beberapa opsi. Silahkan ya, pergunakan baik-baik dan pilih sesuai dengan apa yang Anda mau. Saatnya menyaksikan terkait masalah digondolnya atau diambilnya paksa barang-barang seisi rumah nasabah yang menunggak pinjol. Simak, Abah akan kupas buat Anda. Jadi nasabah ini menunggak, tidak bisa bayar, maka barang-barang yang ada di rumahnya diambil
diambil oleh pihak dari debt collector atau penagih lapangan yang datang ke rumahnya. Diambil semuanya, ada kulkas, ada TV, ada alat elektronik, ada apapun yang berharga dan sejumlah atau senilai daripada utang yang saat ini tertunggak. Dan itu diambil paksa, diambil secara paksa di rumah debitur. Ini apa ini? Ada apa ini? Sampai seberani itu. Ya, Abah akan bacakan dulu buat kalian, nanti Abah akan mulai kupas untuk membuat kalian makin ngerti. Dan Abah juga akan bahas terkait dasar hukum apa nantinya yang akan menjerat para pelaku yang menguras harta benda debitur yang gagal bayar pinjol. Nah, Abah akan bacakan buat kalian ya. Nanti bisa juga kalian juga ikut bacanya ya. Mohon pencerahannya Abah dan teman-teman di grup ini, apakah pernah ada yang ngalamin ketika desa datang ke rumah untuk menagih pinjaman yang menunggak dan kita bilang tidak ada uangnya, buat makan aja susah, dan si desa itu bilang kalau tidak bisa bayar akan ambil barang-barang atau isi yang ada di dalam rumah buat jaminannya. Mohon pencerahannya dan sikap apa yang harus kita lakukan. Anda itu kan nunggak pinjaman online, nunggak pinjol yang tidak ada jaminannya. Baik itu jaminan berupa sertifikat, berupa BPKB atau dokumen berharga atau barang-barang berharga lainnya. Tidak ada satupun jaminan dalam pinjaman online. Kan data Anda sudah dijaminkan ke sana. Ya, jaminannya data Anda. Mereka memiliki data kalian, sebenarnya tidak bisa diapa-apain sih data juga, itu hanya merupakan persyaratan saat pertama kali Anda minjol ya. Dokumen-dokumen yang harus Anda sertakan yaitu benar-benar pertaruhan Anda ya, masalah data itu. Karena data itu nantinya bisa jadi disalahgunakan. Nah, teman-teman, terkait masalah tidak bisa bayar, lantas pihak dari debt kolektornya mengancam akan mengambil barang-barang seisi rumah yang senilai dengan tunggakan atau jumlah atau senilai dengan uang yang saat ini tertunggak untuk dibayar. Apakah ini boleh dan apakah ini dibenarkan? Secara hukum tidak boleh. Siapapun debt collector yang melakukan tindakan-tindakan arogan dengan cara-cara mengambil barang-barang seisi rumah, yang mana barang-barang tersebut dianggap bahwa itu adalah untuk melunasi, nilainya sama dengan utang yang tertunggak, tidak bisa. Kalau mereka tetap bersikukuh melakukan dan melaksanakan tindakan ilegal seperti itu, maka diduga mereka melanggar pasal 362 dan di pasal 476. Di 362-nya itu di KUHP dan di pasal 476-nya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di undang-undang atau di KUHP yang baru ini. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tidak boleh itu. Di pasal 362 sudah dijelaskan bahwa bila mana melakukan hal seperti itu, maka sanksinya lumayan. Kurungan pidana penjaranya sampai dengan 5 tahun. Nggak main-main. Makanya kalian yang diancam seperti itu sudahlah. Nggak perlu takut. Lagian kan itu hanya ancaman. Tidak akan pernah terjadi. Mereka tidak akan pernah berani mengangkat apapun barang yang ada di rumah Anda. Karena SOP dari mereka pun tidak ada seperti itu. Kalau mereka ada yang melakukan seperti itu, berarti ya tindakannya ilegal. Dan tidak ada satupun perusahaan yang membolehkan mereka menagih dengan cara bila tidak tertagih, diambil barang-barang seisi rumah. Enggak. Pihak perusahaan pinjol juga takut terjerat, takut dijerat oleh aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Mereka takut juga. Karena ada perangkat hukum yang sudah sangat jelas ya. Di pasal 362 yang tadi Abah sebutkan, 362 KUHP. Dan di pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 untuk KUHP yang baru ya. Jadi itu dasar hukumnya. Kalau mereka mengambil, artinya mereka terjerat kasus pencurian. Nah, mudah kawan, nggak usah takut. Anda diperlakukan seperti itu, Anda panggil perangkat RT dan RW di mana Anda tinggal, panggil kepala lingkungan, panggil saudara-saudara, panggil tetangga Anda, videokan rekam kegiatan mereka mengambil, dan itu sebagai alat bukti nantinya untuk melapor ke kepolisian. Paham ya? Jadi nggak usah takut. Mereka melakukan seperti itu, ya kita tinggal videokan, kita panggil semua perangkat-perangkat yang ada di lingkungan kita, selesai sudah. Ya, jadi nggak usah takut aja. Lagian mereka kan hanya menggertak, tidak akan pernah terjadi. Upaya-upaya mereka selalu seperti itu. Untuk menggertak Anda, membuat Anda takut, membuat kalimat-kalimat ataupun mengirimkan pesan-pesan yang begitu menakutkan. Abah rasa
kalau kalian sudah sering mantengin channel YouTube ini, tidak ada lagi rasa takut seperti itu. Apalagi hanya diancam-ancam murahan dan recehan seperti itu. Mereka juga tidak akan pernah berani mengeksekusi atau menjalankan apa yang sudah mereka sampaikan. Mereka juga tidak punya keberanian dan tidak punya nyali. Dijamin, Abah yakin 100% tidak ada satupun yang selalu mereka kirimkan ke kalian. Pesan-pesan yang mereka sampaikan, baik melalui WA, melalui SMS, melalui email. Tidak ada satupun yang bisa mereka eksekusi. Itu hanya kebohongan belaka yang selalu mereka buat. Jadi nggak usah takut ya. Jangan pernah mundur. Jangan pernah takut. Anda tidak layak untuk takut. Yang takut itu mereka. Gagal bayar Anda, itu bermasalah besar bagi mereka. Menjadi gagal tagih. Gagal tagih masalah besar bagi mereka. Yaitu tidak bisa digaji atau tidak mungkin dikasih imbalan gaji, upah, honor, atau apapun. Tidak akan pernah diberikan oleh pihak pinjaman online. Karena pihak pinjol memberikan tugas kepada pihak penagih atau SDM penagihannya. Baik itu field call ataupun desk call, itu harus ada pencapaian. Harus ada target. Target harus dicapai. Target harus dipenuhi. Target harus benar-benar dijalankan dan ada hasilnya. Paham ya? Jadi tidak ada bagian kalian untuk takut. Yang takut itu harusnya mereka, bukan kalian. Yang takut harusnya debt collector, bukan nasabahnya. Yang takut harusnya si pihak dari field collectornya, bukan Anda sebagai debiturnya. Paham ya? Untuk itu Abah berharap kalian semua dimanapun berada yang belum join dan bergabung di grup WA PMP, silakan. Biar nggak merasa sendiri. Biar Anda merasa saat situasi gagal bayar ada teman. Ada kawan untuk curhat. Ada teman untuk sharing. Ada kawan untuk berbagi. Silahkan ya. Anda untuk join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah buat, yang Abah siapkan, yang Abah dirikan, yang Abah adakan buat kalian. Hubungi nomor ini. Yang tadi jalan-jalan merah-merah, Anda hubungi, Anda japri WA. Insya Allah nanti dibalas dan dibimbing Anda untuk masuknya. Sekarang, ada satu lagi. Jangan hanya di WA saja. Anda yang ingin interaksi langsung dengan Abah di YouTube ini, boleh tekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul opsi-opsi, silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda mau ya. Nah, kali ini Abah mohon feedback dari kalian semua sebagai penyemangat buat Abah. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Nah, begini kawan-kawan ya. Sebelum Abah kasih kesimpulan, Abah hanya mengingatkan. Upaya-upaya yang mereka lakukan, para penagih pinjol ini, tentunya adalah upaya-upaya untuk membuat Anda takut. Tujuan mereka, goal mereka, adalah untuk Anda bayar. Setelah Anda bayar, mereka selesai tugasnya. Mereka achieve, produktivitasnya tercapai, targetnya terpenuhi. Nah, ya, Anda menerima pesan bahwa kalian ataupun Anda kemarinnya didatangi oleh debt collector, lalu debt collector itu bilang bahwa akan datang besok dan bila tidak bayar kami akan angkut semua barang-barang yang ada di rumah ini sesuai dengan jumlah atau nilai utang. Bisa? Tidak. Nggak bisa mereka melakukan itu. Mereka akan tersandung pasal 362 KUHP dan juga di pasal 476 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini KUHP yang baru. Mereka bisa terancam dipidana penjara 5 tahun kalau melakukan seperti itu. Paham nggak? Hanya channel ini yang selalu membuka edukasi. Bukan hanya edukasi terkait masalah pinjol, tapi aspek hukum Abah buka. Biar kalian makin melek. Paham ya? Bisa dipenjara itu. Dan bisa berpotensi dipenjara 5 tahun itu. Kurungannya, pidana penjaranya. Untuk yang berani nguras harta, barang yang ada di rumah debitur saat gagal bayar pinjol sebagai ganti daripada utangnya. Bisa kena di penjara. Rekam, videokan, kumpulkan sebagai saksi para aparat setempat, RT, RW, kepala lingkungan, tetangga, kumpulkan semuanya. Kita lihat mereka ngangkutnya, videokan. Selesai udah. Jangan-jangan yang ada malah kabur, ngibrit ya, ketakutan ya. Itu saja yang ingin Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa Abah mohon ya, bantu dari teman-teman semua sekali lagi untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai penguat Abah, sebagai semangat Abah juga untuk makin berkarya dengan konten-konten yang edukatif ini. Dan teman-teman, sebelum Abah akhiri, seperti biasa Abah akan berdoa untuk kalian semua. Sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, Allah dengar, Allah ridho, dan Allah mengkabulkannya, memberikan kita kekuatan lahir batin.
Doa Abah pimpin sebagai seorang Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hambamu ini. Dosa hamba yang sudah terjerat riba, pinjaman online, pinjol yang engkau larang, pinjol yang engkau laknat, pinjol yang engkau perintahkan untuk hamba tinggalkan, pinjol yang engkau perintahkan untuk tidak hamba ambil, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin tobat, istiqomah, keluar dari seluruh jeratan riba yang saat ini menghantui, menjerat hidup hamba semua. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya. Jauhkan mereka, ya Allah, dari sakit, penyakit, dari apapun yang saat ini bisa membuatnya menderita. Mereka ingin sehat, mereka ingin fokus untuk bekerja, berkumpul dengan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sebagai pejuang rupiah, ngelapak siang malam, panas, kedinginan, kehujanan, ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya-bahaya yang menimpa. Sayangi mereka, ya Allah. Mereka ingin berfokus untuk menafkahi keluarganya, menghidupi anak istrinya. Ya Allah, jauhkan dari bahaya, lancarkan dan mudahkan setiap ikhtiarnya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, karyawan swasta, ya Allah, berikan mereka nikmat dalam bekerja. Jauhkan mereka dari setiap perbuatan-perbuatan yang hina, curang, seperti korupsi dan sejenisnya. Jadikan mereka semua pribadi yang tangguh untuk berusaha menghidupi keluarganya, dan tangguh untuk menjaga kewajiban, tetap tegak lurus untuk menghidupi dan mencukupi anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran, ya Allah, jaga rumah tangga mereka, hindarkan dari perpecahan, hindarkan dari perdebatan, jauhkan dari perceraian, jauhkan dari perpisahan, ya Allah. Utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rezekimu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah, Allah kabulkan, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintahnya. Abah izin pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Together we are stronger. Stay strong, keep strong. Sama-sama kita menguatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.